Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya hari ini akan menjadi dokter, akan mengecek kolesterol saya. Katanya kolesterol saya terlalu rendah. Coba saya cek. Ini ada stick untuk cek kolesterol, ini ada alatnya, dan ini ada jarumnya. Orang biasanya takut untuk melihat jarum ini, tetapi saya akan mencoba memberanikan diri untuk semuanya ini. Semoga Tuhan memberkati saya. Ini jarumnya yang kalau saya pencet nanti keluar jarumnya. Tuh, 2, 3. Darah keluar ya. Kemudian saya ukur nanti. Semoga kolesterol saya normal dan aman-aman saja. Ini saya cek, sudah keluar. Aduh, darah kemana-mana. Ini darah saya masukkan. Nah, ini saya menjadi dokter. Karena sekarang baru viral dokter, yaitu dokter Terawan yang dipecat dari ID, anggotanya keanggotaan ID. 168 kolesterol saya, artinya normal. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Sekarang coba saya cek, mumpung masih ada darah. Saya cek sekalian gula darahnya. Apakah gula darah sewaktu ini tinggi? Malah jatuhnya. Saya ingin menjadi seperti dokter. Supaya viral seperti dokter Terawan yang justru dipecat dari organisasi kedokteran, yaitu ID. Semoga ini masih bisa dengan darah yang tercecer ini. 2803 ya. Saya cek ya. Masih bisa. Kalau tadi 168 kolesterol saya, ini sekarang gula darah sewaktu saya 127. Artinya masih bagus. Puji Tuhan, ternyata semuanya bagus. Saudara-saudari yang terkasih, dokter Terawan yang selalu merawat orang lain dengan kecakapannya, bahkan pasiennya orang-orang hebat di Indonesia, justru dinonaktifkan dari anggota ID, Ikatan Dokter Indonesia. Dan tentu pro kontra sekarang baru ribut di negara yang disebut Indonesia ini. Ada yang mendukung, ada yang melawan, ada berbagai macam alasan, dan ada yang mengusulkan supaya izin-izin tidak harus dikeluarkan oleh ID, tetapi oleh Menteri Kesehatan atau organisasi di bawahnya. Dan ini menjadi ramai perbincangan di medsos, dalam perbincangan orang-orang di warung, orang-orang dalam duduk-duduk ketika pendalaman iman, ketika bertemu satu dengan yang lain untuk sekedar ngobrol. Ini sekarang baru ramai dan viral. Injil hari ini juga ramai dan viral tentang Yesus ya. Karena Yesus hari ini mengajar di Yerusalem, di Bait Allah. Dia mengajar dengan enak. Dan kemudian banyak orang yang mau menangkap dia. Termasuk imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, para tua-tua. Mereka pun punya prajurit-prajurit Bait Allah. Lalu prajurit-prajurit itu datang untuk menemui imam-imam tadi. Dan imam-imam bertanya, "Mana Yesus? Kenapa tidak kamu tangkap? Tidak kamu bawa serta sekarang?" Lalu karena banyak orang ternyata melihat Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Dia adalah Mesias. Ada yang mengatakan dia nabi besar. Ada yang mengatakan, tidak mungkin kalau nabi atau Mesias itu tidak tahu dari mana asalnya. Di Galilea tidak akan pernah ada nabi yang datang dari Galilea menurut kitab suci.
tidak jelas asal Mesias, tidak diketahui orang, maka pro kontra itu terjadi. Tetapi ketika mendengar ajaran Yesus, mereka semakin terkagum-kagum. Termasuk prajurit-prajurit bait Allah tadi, pengawal-pengawal bait Allah. Mereka mengatakan, kami meyakini tidak ada orang yang hebat, yang cara berbicaranya seperti itu, cara mengajarnya seperti itu, yang memberikan mukjizat-mukjizat seperti itu. Lalu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mulai curiga. Apakah kamu juga disesatkan? Apakah ada pemimpin-pemimpin dari kalangan kita, orang Farisi, juga telah disesatkan, telah percaya? Terkutuklah mereka, orang banyak, karena orang banyak itu tidak mengetahui tentang kitab suci, tentang Taurat. Bahwa Mesias itu datang bukan dari Galilea, tetapi dari desa Bethlehem, di mana Daud pernah tinggal di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, timbul perdebatan di antara orang pada waktu itu yang mendukung dan percaya pada Yesus, yang mengikuti Yesus, tetapi juga yang menolak, ingin menyingkirkan Yesus. Maka kemudian mereka ribut. Lalu Nikodemus yang pernah datang-datang, belajar, berdiskusi dengan Yesus ketika malam-malam. Kemudian Nikodemus mengatakan, apakah hukum kita, hukum Taurat, akan mengadili orang tanpa didengarkan kesaksiannya, tanpa diketahui apa yang telah dilakukannya, kesalahannya apa? Kita tidak bisa mengadili seperti itu. Lalu orang-orang itu pun bertanya, apakah kamu juga sudah disesatkan? Terjadi keributan, terjadi beda pendapat seperti zaman sekarang, dokter terawan sebagai dokter. Tetapi yang memutuskan sebetulnya adalah nanti buah-buah dari tindakan Yesus. Kalau orang ngotot tidak percaya, tetapi buah-buahnya justru berjalan dan membuahkan kebahagiaan bagi semakin banyak orang, disitulah buah-buah Roh Kudus. Yang kadang orang-orang Farisi ini menutup matanya dan dia percaya kepada apa yang dibacanya dalam kitab suci dengan sudut pandang kacamata mereka sendiri. Tetapi Yesus memberikan buah-buah yang sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan, memberikan segalanya lebih baik, membuat indah pada waktunya, memberikan pengharapan, penghiburan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang berkedip tidak akan dipadamkannya, tetapi dinyalakan, disemangati, diberi tunas supaya orangnya berpengharapan, justru tidak dihakimi, tetapi diberikan semangat dan penghiburan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bergaul dengan sesama kita, orang-orang yang membutuhkan sapaan, orang-orang yang kurang percaya diri sebagai orang baru, yang kalau ingin terlibat tetapi ragu-ragu, apakah sikap kita seperti Yesus? Menyemangati, menguatkan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan. Atau sikap kita justru menumpas, memupus tunas yang sedang tumbuh, harapan yang sedang mekar, dan sumbu yang berkedip justru kita matikan, atau kemudian buluh yang terkulai kita putuskan sehingga akhirnya harapan pun hilang. Ketika kita ngomong sembarangan dan menyakitkan orang lain sehingga membuat orang lain itu menjadi undur diri, menjadi takut terlibat dalam setiap kegiatan baik di masyarakat maupun di gereja, disitulah kita seperti orang Farisi membunuh dari tunas yang sedang mekar. Sementara ketika kita menyemangati, mungkin kurang sedikit diberi masukan, tetapi sudah bagus dipuji dengan segala kemauan untuk terlibat, keberanian untuk memberikan diri walaupun kadang masih salah. Disitulah kita seperti Yesus, memupuk, memberikan
buluh yang terkulai menjadi tegak lagi, sumbu yang berkedip menjadi bersinar lagi, harapan yang mau pupus menjadi mekar lagi, dan kita pun merasakan sebagai alat-alat Tuhan untuk menyemangati mereka. Saudara-saudari yang terkasih, jadilah dokter, baik dokter jiwa maupun badan kita. Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ya.